Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum anak-anakku sekalian semua di rumah? Alhamdulillah. Pada hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua mata pelajaran bahasa Arab. Pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya tentang konsep jam. Dan hari ini kita mulai berlatih untuk merangkai kalimat jam. Dan materi hari ini cukup banyak. Jadi Bapak minta kalian perhatikan dengan seksama baik-baik. Apabila nanti ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak melalui grup, melalui rekaman suara. Baik, anak-anak sekalian, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini materi kita yang lalu. Bapak review dari poin yang ketiga, konsep tentang jam. Mudah-mudahan kalian di rumah telah belajar, dan ini hanya mengingatkan, ini adalah konsep tentang jam. Lihat tulisannya di sebelah kanan, di gambar yang kanan ini. Jam 1 bunyinya as-sa'atul wahidah, jam 2 as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalisah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah, as-sa'atul thaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul 'ashirah, as-sa'atul hadiyah ashar, as-sa'atul thaniyah ashar. Baik, kalian sudah lihat bahwasanya bentuk tulisannya dua-duanya muannas. As-sa'ah itu muannas, bilangan jamnya, bilangan angka di jamnya juga harus muannas. Wahid menjadi wahidah. Ithnani menjadi thaniyah. Begitupun dan seterusnya. Selanjutnya, ini kaidah penulisannya yang tadi Bapak ungkapkan. Wahid menjadi wahidah. Kalian bisa lihat. Semua ada penambahan al di awal dan huruf tak marbutoh di akhir. Sita menjadi sadis, ini yang berbeda. Kalau dihitung di bilangan angka biasa itu 6 itu sitah, untuk jam dia sadisa. Samania tis'ah asyara. Asyra menjadi al-asyirah, ditambahkan al dan akhiran tak marbutoh. 11 diulangi lagi, ahada asyara. 12 ithna asyara. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Kita masuk ke poin yang kelima. Ini adalah sebelum itu, ini adalah tambahan kata yang berkaitan dengan jam. Wow itu biasanya ditambahkan untuk menunjukkan lebih atau dan. Nisfi 30 menit, rubu'u 15 menit, illa ini untuk penyebutan kurang. Misalnya jam 10 kurang 20. Nah, dia pakainya illa. Tamaman tepat. Jam 4 tepat. As-sa'atur rabi'ah. Bisa ditambahkan tamaman, bisa cukup as-sa'atur rabi'ah karena jam rabi'ah itu udah jelas-jelas jam 4.00. Dakikoh atau daqaik. Kenapa ada dua? Dakikoh ini untuk yang muannas langsung. Misalnya jam 2:10. As-sa'atul tsaniyah wa asyrata dakikoh. Nah, kalau yang daqaik itu misalnya lewat 5. Jam 10:05. As-sa'atul asyirah
wa 5 apa? Wa khamsu daqaiq. Sabahan pagi, naharan siang, masaan sore, lailan malam. Dan Bapak tambahkan isyruna, karena kita nanti akan belajar tentang pengurangan. Maksudnya pengurangan tuh kita menyebutnya kurang dari jam 11 kurang 20. Berarti 11 ditambah 11 jam 11, terus kita pakai kata ila, 20-nya adalah isyruna. Isyruna itu 20 menit. Baik, langsung kita latihan. Bapak minta kalian untuk berani mengungkapkan. Kalian bisa saksikan bahwasannya di atas itu jam berapa? Jam 7. Jam 7. As-sa'atus sabi'ah. As-sa'atus sabi'ah. Penulisannya seperti ini. As-sa'atus sabi'ah. Yang kedua, yang sebelah kanan, jam 4. As-sa'atur rabi'ah. Ini 4 ya. Semuanya ini bilangannya tepat. Belum ada 15, belum ada 30, dan belum ada pengurangan 20 menit dan sebagainya. Yang ketiga, jam 9 tepat. As-sa'atut tasi'ah. Yang keempat, jam 2 tepat. As-sa'atut tsaniyah. Dan yang kelima, jam 11 tepat. As-sa'atul hadiyatu asyar. Sa'atul hadiyatu asyar. Jadi ini kalian perlu pahami, kalau masih tepat, masih mudah. Tapi saya yakin kalian bisa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Latihan yang kedua. Lihat. Nah, sekarang sudah mulai ada 30 menit, 15 menit. Tapi ini masih 2. Masih belum kompleks. 30 berarti tambahannya tadi 30 adalah nisfi. Nisfi, tambahannya nisfi. Jam, di gambar yang pertama paling atas, jam 10.30. Tulisannya as-sa'atul asyir, 10 asyir. Nisfi wa nisfi, karena dia lebih atau lewat. Ditambahkan huruf waw sebelum an-nisfi. Wa nisfi. Jam 10.30. Yang kedua, jam berapa tuh ya? Jam 1 atau jam 2? Itu adalah jam 1:15 menit. As-sa'atul wahidah. 1 wahid warubu. Masih lewat. Tambahkan wa, 15 menit adalah ar-rubu. Jadinya as-sa'atul wahidah warubu. Jam 1:15. Di gambar yang ketiga, jam 1:30. As-sa'atul wahidah wa nisfi. Yang keempat, as-sa'atu jam 8:15. 8 thaminah. As-sa'atu thaminah warubu. Yang kelima, jam 9:30. As-sa'atu tasi'ah wa nisfi. Ya. Ini masih agak mudah ya, karena kalian tinggal menambahkan huruf wawu dan kata 30 itu nisfi, 15 itu ar-rubu. Baik. Kita coba yang lebih kompleks. Ya, lebih kompleks. Oke. Yang pertama. Jam 7:10 menit. Nah, loh. 10 menit apa ya? 7 as-sa'atus sabi'ah. 10 asyara. Jadi seperti ini. Jam 7:10 adalah as-sa'atus sabi'ah wa asyara dakikoh. Nah, ini kata dakikoh dipakai.
Kalau untuk 15, 30 dia tidak perlu memakai dekiko. Kenapa? Karena itu sudah hitungannya sudah biasa penyebutannya. Tapi kalau 10 dia perlu ditambahkan. Tapi kalian tambahkan pun tidak mengapa. Karena memang setengah jam, seperempat jam itu adalah penyebutan yang lazim. Yang 7 lah 10. As-sa'atu sabi'ah wa asyrata daqaiq. 7-nya sabi, lewatnya waw, 10 menitnya asyrata. Wa asyrata daqaiq. Jam 7 lewat 10 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, jam 8 lewat 20. Tadi 20 apa ya? 20 itu adalah isyruna. Jam 8 lewat 20. As-sa'atu tsamina wa isyruna daqaiq. As-sa'atu tsamina wa isyruna daqaiq. Jam 8 lewat 20. 8 wa isyruna 20 deqaiqah. Jam 10 lewat 40. Nah, ini yang agak sulit. Nah, kalau jam 10.40 kita langsung menyebutkan 10. As-sa'atul 'ashira 40. Wow. Arbauna terlalu sulit. Makanya kita menggunakan kata illa. Berarti bukan 10 yang disebutkan di awal. Berarti kata setelah 10 berarti jam berapa? Setelah jam 10 jam berapa? Jam 11. Berarti jam 11 kurangnya berapa? 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti kalau 10, 10.40 berarti jam 11 kurang 20 menit. Nah, kita menyebutkannya adalah 11 kurang 20. Jam 11 kurang 20 menit. Baik. 11 itu apa? Al-hadiyata asyara. Al-hadiyata asyara kita gunakan kata illa. Illa itu kurang dari. Jam 11 kurang. Berapa kurangnya? 20. 20 adalah isyruna. Isyrun daqiqah. As-sa'atul hadiyata asyara illa isyrun. Jam 11.50. Ini sama konsepnya. Sama konsepnya. Jam 11.50. 11.50 berarti kita ambilnya jam setelah 11. Berarti jam 12. Kurangnya berapa? 60 menit dikurang 50 menit. Berarti 10. As-sa'atu tsaniyata asyara syaniyata asyara illa isyruna illa asyrata. Tsaniyata asyara illa asyra. Asyra itu 10. Illa asyara daqiqah. Illa asyra daqiqah. Jadi kalau menggunakan kurang berarti jam setelahnya yang disebut. Kurangnya adalah menitnya. Ini yang keempat. Yang kelima, jam 2.45. Berarti jam berapa ya? Jam 3 kurang 15 menit. As-sa'atu tsalitsah illar rubu. Ya. Kalian bisa lihat penulisannya jam 7.10, jam 8.20, jam 10.40, jam 11.50, jam 2.45. Baik. Ini contoh yang ketiga yang bisa kalian lihat. Ini sudah agak lebih kompleks. Dan nanti di akhir, Bapak akan memberikan latihan yang hot buat kalian. Oke. Sekarang kita praktek. Oke.
Nah, untuk kelas 6 Jabir Ibnu Hayyan dan Asyafi'i, Bapak minta kalian menulis bilangan angka jam, bukan angkanya ya, bukan angkanya saja, tapi ada jamnya disebutkan. Seperti contoh yang kalian lihat, kalian tulis di buku kalian, jam 1 sampai jam 12. Saat ini Bapak contohkan untuk jam 1. Asa'atul wahidah. Kalian nulisnya seperti ini. Utuh. Asa ada jamnya lengkap. Asa'atul wahidah. Ini. Kalian tulis, nanti kalian kirimkan di link yang Bapak berikan di grup. Yang kalian tulis di buku, nanti kalian foto tulisan kalian itu kirim. Karena Bapak akan langsung melihat dan menilai. Nanti pada akhirnya buku bahasa kalian akan dikumpulkan nanti dan Bapak akan melihat secara real kalian mengikuti dengan baik atau tidak. Tuh. Baik, ini untuk kelas 6 Jabir dan Asyafi'i. Kalau Al-Ghazalinya kemarin sudah, karena memang kelas Asyafi'inya itu tertinggal satu pertemuan di awal. Jadi langsung kemarin. Dan ketika kalian sudah mengirim, kalian nggak perlu, Pak, saya udah kirim tugas di grup. Tidak perlu laporan, karena ketika kalian sudah kirim, Bapak otomatis sudah punya rekapan. Dan ini untuk menghindari penumpukan terlalu rame di grup seperti itu. Oke, sekarang Bapak kenalkan kata-kata yang berkaitan dengan jam, berhubungan dengan jam. Ini yang dan perlu Bapak beritahukan, infokan bahwasanya untuk pelajaran bahasa Arab di kelas 6, kalian tidak perlu memfotokopi buku bahasa Arab atau dan sebagainya, karena untuk materi pelajaran bahasa Arab yang bukunya bermuatan KMA terbaru, yang buku digital itu terlalu umum dan tidak ada hal-hal yang sifatnya definisi dan sebagainya. Makanya untuk materi bahasa Arab nanti Bapak serahkan, Bapak yang buat istilahnya, dan nanti pada akhirnya Bapak akan serahkan kalian materinya, slide-nya ini nanti Bapak akan bagikan ke kalian untuk belajar. Jadi seperti itu ya. Baik, ini kata-kata kerja ya, kata kerja yang berhubungan dengan jam yang nanti akan kalian gunakan di dalam kalimat. Zahaba. Zahaba ini kata dasar. Zahaba. Yang artinya pergi. Roja'a, kembali. Kita pakainya kembali ya, jangan pulang. Karena pulang konotasinya telah pulang ke rahmatullah. Nah, meninggal. Ini kembali dari sekolah ke rumah. Dari pasar ke rumah. Kembali. Kita pakainya kembali. Istaikid, bangun. Yanamu, tidur. Qoro'ah, baca. Bukan membaca. Membaca itu udah yaqra. Itu bentuknya udah berubah. Qoro'ah, membaca. Kata dasar. Kataba, tulis. Dakhala, masuk. Kharaja, keluar. Jalasa, duduk. Ta'allam, belajar. La'iba, main. Dzakara, mengulang atau belajar kembali. Itu zakara. Masyan alal aqdam. Masyan alal aqdam. Ini satu kata penyebutannya. Dia adalah jalan kaki. Syariba, minum. Akala, makan. Fataha, buka. Ghalaq. Ghalaq atau ghalika boleh. Tutup. Salata, salat. Dan yang terakhir adalah adana walul futur. Sebenarnya banyak kata-kata
yang berkaitan, yang berhubungan dengan jam. Itu banyak sekali. Ini adalah salah satunya, ini untuk di awal, dan di akhir nanti biasanya kelas 6 itu ada ujian praktikum menghafalkan mufradat. Ini adalah bahannya. Nanti akan Bapak berikan ketika materi tentang asa itu sudah selesai secara utuh. Baik, ini bisa kalian catat di buku kalian hafalkan ya. Jadi poinnya yang pertama tadi di pelajaran tentang materi asa ini kalian sudah hafal jam 1 sampai 20 ditambah 15 menit, 30 menit, 20 menit, 10 menit itu tambah. Dan ditambahin kata kerja. Karena kalian kalau tidak hafal mufradat ini, kalian akan sulit untuk merangkai kata atau menerjemahkan kalimat, kalian akan sulit. Gitu. Karena nanti setelah ini Bapak akan jelaskan ada perubahannya. Baik, kita lanjut. Kalian hanya perlu menulis Arabnya saja. Terus dulunya kalian bisa tulis. Oke. Selanjutnya, praktik dengan kalimat yang menunjukkan jam. Oke. Ini Bapak ambil dari buku terbaru bahasa Arab. Lihat. Sudah seperti ini. Berarti kalian harus paham apa nih kata-katanya. Makanya di awal itu Bapak infokan kata-kata yang berkaitan dengan jam. Itu dari sini. Oke, ini adalah sebuah percakapan dan nanti di pertemuan yang keempat Bapak minta kalian membaca percakapan melalui video call kayaknya. Kalau Bapak ingin langsung video call, jadi tinggal disiapkan dan mungkin di pertemuan keempat atau kelima Bapak ingin ada interaksi langsung, bisa via Zoom atau Google. Jadi diinstal saja aplikasi Zoom dan Video Meet itu. Baik, ini percakapan antara tiga orang, Ali, Fatimah, dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, fi ayyi sa'ah tazhabu ilal madrasah. Tadi di awal ada kata tazhab, ada kata zahaba. Berarti ini udah bentuknya berubah. Ini adalah sudah berubah. Fi'il madi, domirnya iya, karena di sini Fatimah. Ya Ali, fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah tazhabu ilal madrasah. Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Itu adalah terjemahan bebas. Fi ayyi sa'ah. Ali jawab, azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa tamaman. Wa anta? Azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa tamaman wa anta. Ada kata sadis. Sadis itu jam berapa ya? Sadis itu adalah jam 6 tepat. Wa anta? Azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa wa nisfi. Fatimah bilang, saya berangkat ke sekolah fi sa'ati sadisa wa nisfi. Sadisa wa nisfi. Jam berapa ya? Sadisa wa nisfi. Jam 6.30. Idzan, baituka qaribun min huna. Fatimah jawab, na'am baiti qaribun ya Utsman. Hal anta tazhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa aidan? Sa'ati sadisa aidan. Jam 6 tepat. Utsman jawab, la azhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisa wa nisfi. Sadisa wa nisfi, jam 6.30. Ini dari kalimat-kalimat percakapan ini ada jam yang disebutkan dalam percakapan ini. Yang pertama adalah jam 6. Jam 6 tepat, sadisa tamaman. Boleh menyebutnya asatus sadis. Tambahkan tamaman, sama-sama 2.
sama-sama maksudnya sama. Seperti itu. Kalian bisa saksikan. Ini di percakapan yang atas. Aku lanjutkan dengan percakapan. Nah, ini penjelasannya. Awalnya tadi kata zahaba. Zahaba artinya pergi. Di sini ada kata azhabu. Nih, Ali. Azhabu. Sudah berubah. Kata dasarnya zahaba, ada tambahan alif di atasnya. Azhabu. Dia adalah fi'il mudhari'. Azhabu itu fi'il mudhari', sudah berubah, bukan kata dasar lagi. Kata dasarnya adalah zahaba. Fi'il mudhari' apa ya? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian sedang berlangsung. Sedang berlangsung, kejadiannya sedang berlangsung. Azhabu berarti saya pergi, dia lagi pergi. Sedang pergi. Azhabu. Nah, azhabu itu adalah fi'il mudhari', domirnya ana. Ana itu adalah menunjukkan kepunyaan saya. Berubah. Kalau misalnya Bapak langsung berikan percakapan seperti ini, kalian kurang memahami awalan kata dasar dan sebagainya, pastinya akan sulit untuk mengartikan. Karena azhabu itu sudah merupakan perubahan bentuk, bukan kata dasar lagi tambahannya. Dan untuk fi'il mudhari ini memang dipelajari di kelas 6. Jadi ini untuk materinya Bapak langsung kaitkan karena memang di buku itu sudah langsung disinggung. Tentang fi'il mudhari. Ini yang pertama. Artinya saya pergi. Zahaba artinya pergi. Azhabu artinya alifnya itu adalah domirnya anak. Anak itu berarti saya, menunjukkan kepunyaan. Berarti saya pergi. Azhabu sudah berubah. Artinya bukan pergi lagi, tapi sudah ada kata tambahan saya pergi. Ini untuk masalah. Ini yang kedua. Di percakapan selanjutnya, masih yang pertama tadi, jadi percakapannya ada begitu panjang, makanya Bapak bagi dua. Kam sa'atakum minan naum, taqumu minan naum. Tadi Bapak sebutkan bangun itu apa? Istaiqiz. Bisa istaiqiz, bisa taqum. Aqumu minan naum fi sa'atir rabi'ah. Sa'atir rabi'ah. Wa anta ya Ali? Ana aqumu minan naum fi sa'atis salis. Baik, untuk yang pertama, fi sa'atir rabi'ah jam 4 tepat. Aku minan naum fi sa'atis salisa. Saya minan naum bangun tidur fi sa'atis salisa jam 3. Wa atawaddo'a, kemudian saya wudu di salat tahajud. Salat tahajud bangun jam 3, wudu, salat tahajud. Summa udzakiru durus, kemudian saya mengulang pelajaran. Kemudian saya belajar. Fatimah. Antuma tilmidhani nasyita. Kamu murid yang rajin. Uzur ila sa'ah, lihatlah jam. Al-an, sekarang. Asatil asyir, jam 10. Hayya nadkhulul fasla. Ini waktunya masuk. Ya. Oke. Sekarang Bapak menjelaskan sedikit penjelasan katanya. Di sini ada kata Usman, aku minan naum. Asalnya adalah koma menjadi aku bangun atau istaikid boleh. Istaikid di awal itu istaikid. Istaikid minan naum. Aku minan naum. Dua penyebutan yang maksudnya itu sama. Aku dia adalah fi'il mudhari', domirnya ana karena tambahannya aku minan naum. Oke, seperti artinya saya bangun. Oke. Untuk latihan
untuk latihan, ini latihannya, ini titik-titiknya sudah Pak Hafiz nomorin, nanti ini Bapak kirimkan ke grup ya, Bapak kirimkan ke grup, jadi kalian bisa nulis di buku kalian. Isinya pakai apa Pak? Isinya sesuai dengan petunjuk di bawah ini, seperti ini petunjuknya. Nomor 1, berarti bangun tidur. Oke, ana tilmiza fil madrasatil ibtidaiyah. Bangun tidur, bahasa Arabnya nomor 1. Bangun tidur tadi, bangun tidur itu apa? Yang kedua, nomor 2, minanom fisaati, jam berapa? Jam 4.30, 4.30 dalam bahasa Arab apa? Seperti itu. 4.30 dalam bahasa Arab apa? Itu dan seterusnya. Oke, nanti ini jadi kalian jawabnya tidak perlu nyari-nyari nih, sudah nomor 1, nomor 2. Ini udah ada petunjuknya. Jadi tinggal di bahasa Arabkan saja. Karena ini bagian dari qiraah bacaan tentang Fatimah dan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Baik, Bapak Kila, pertemuan hari ini sampai di sini. Di awal, Bapak review lagi bahwasanya kalian sudah harus ini, contohnya jam yang menunjukkan tepat, ini yang menunjukkan sudah ada 30 menit, 15 menit, dan ini yang kurang lebih 10 menit, lebih 20 menit, kurang 20 menit, dan sebagainya. Seperti ini. Baik, Bapak kira konsepnya sudah sedikit Pak Hafiz jelaskan di 2 pertemuan ini. Dan Pak Hafiz minta, kalau kalian memang belum paham, bertanya. Jangan diam saja. Bertanya langsung. Seperti itu. Bapak kira cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.